Tuhan bersamamu dan bersama bersama. Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, dan sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, pada devosan kerahiman ilahi yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang bocah laki-laki masuk ke dalam supermarket
Dia lalu mengambil peti minuman dan mendorong peti minuman tersebut supaya lebih dekat ke pesawat telepon koin, sehingga dia bisa naik ke atasnya dan bisa menelpon dengan lebih leluasa. Supermarket lihat tingkah ucap tersebut dan dia coba menguping pembicaraan anak itu. Setelah tersambung 7 digit angka, anak itu lalu berbicara, "Halo Ibu, apakah saya bisa mendapat pekerjaan memotong rumput di rumah Ibu?" Suara dari sana berkata, "Oh tidak, terima kasih. Saya sudah punya orang untuk mengerjakannya. Ibu bisa bayar saya setengah dari upah orang itu." "Oh tidak, terima kasih. Saya sudah puas dengan pekerjaan orang itu." Anak ini memaksa lagi, "Nanti saya juga akan menyapu halaman trotoar rumah Ibu. Sehingga pada hari Minggu, rumah Ibu menjadi rumah yang paling cantik di kompleks perumahan yang ada di Ciputra." Ibu itu lalu berkata, "Oh tidak, terima kasih." Anak ini tersenyum puas, dia meletakkan kembali gagang telepon, mendorong peti minuman kembali ke tempatnya. Pemilik supermarket yang tadi nguping, dia mendekati anak itu dan berkata, "Nak, saya suka sekali ya sikapmu. Engkau tetap optimis, engkau tetap tersenyum, sekalipun engkau ditolak. Kalau engkau mau, engkau bisa bekerja di toko ini." "Oh tidak, terima kasih." "Loh, tadi sepertinya engkau membutuhkan pekerjaan." "Oh itu, tadi saya menelpon untuk mengecek apakah pekerjaan saya sudah cukup baik atau tidak. Sebab saya orang yang bekerja untuk ibu tersebut." Saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah wajah Allah yang penuh kerahiman. Dengan tema ini, saudaraku sekalian, saya mengajak saudaraku sekalian untuk melihat betapalah Allah yang penuh kerahiman dan bagaimana dengan belajar Allah yang penuh kerahiman itu membuat kita untuk membangun kualitas kehidupan iman kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudaraku sekalian, Injil yang kita dengar pada siang hari ini ada 3 tokoh yang kita renungkan. Yang pertama yaitu anak bungsu. Anak bungsu ini, saudaraku sekalian, dia tidak sopan. Kenapa? Karena dia minta harta selagi ayahnya ini masih hidup. Menurut hukum Yahudi, seorang ayah dapat membagikan hartanya melalui surat wasiat ketika ia masih hidup. Namun pelaksanaannya harus dilakukan setelah ia meninggal. Maka dengan meminta bagiannya, berarti si bungsu ini memutuskan sebuah ikatan keluarga. Dan dia seolah-olah bahwa mengharapkan ayahnya itu cepat mati. Nah, dia lalu menjual semua miliknya, apa yang menjadi warisannya tersebut. Lalu dia tukar dengan uang tunai, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia ini berdosa, saudaraku sekalian, karena dia meninggalkan rumah ayahnya sebelum ayahnya ini meninggal dunia. Selain itu, dia juga memboroskan harta dengan berfoya-foya yang oleh kakaknya tadi dikatakan dia habiskan itu bersama dengan pelacur-pelacur. Setelah itu, dia makan babi. Artinya, saudaraku sekalian, betapalah derajat dari si bungsu ini begitu rendah, ya. Ya, kita sih suka makan daging babi ya, tetapi siapa yang mau makan di kandang babi? Ya, kecuali kalau di Eropa ya, saya pernah lihat ya ada ibu-ibu yang gendong babi, jadi di telinga babi juga ditaruh dengan anting dari emas, dan sekalipun itu juga tidak merubah babi itu menjadi lebih cantik. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat dari si bungsu ini, yaitu bahwa bagaimana dia bertobat, ya. Setelah dia menyadari keadaannya, ya, dia lalu bertobat, yaitu dia menyadari keadaannya tersebut, lalu dia ingat rumah bapaknya, lalu dia memutuskan untuk pulang sambil memilih kata-kata yang tepat. Apa yang harus nanti dia omongkan kepada bapaknya.
Maka dia berkata, yaitu bahwa Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, itulah saudaraku sekalian, kita lihat dari si bungsu ini. Yang kedua yaitu ayah. Ayah ini menggambarkan wajah Allah yang penuh kerahiman. Menarik bahwa Bapa ini tidak hilang. Ya, Bapa ini tidak hilang. Si bungsu dia pergi ke negeri yang jauh. Si sulung dia pergi ke ladang. Nah, dan menarik yaitu bahwa Bapa itu tunggu. Dia menanti anak-anaknya itu pulang. Maka ketika anaknya itu si bungsi ini pulang, maka Bapa ini berlari. Dalam dunia Yahudi, saudaraku sekalian, seorang tua itu tidak boleh lari, ya. Rumah itu sampai kebakaran pun orang tua itu tidak boleh lari. Kenapa? Karena itu amat merendahkan derajatnya, ya. Dia tetap jalan aja dengan penuh elegan, ya. Tidak boleh lari dalam keadaan yang krusial seperti apapun juga. Sehingga pernah seorang pelukis dari China melukiskan kisah tentang ayah yang baik hati ini, yaitu bahwa dia menggambarkan bapak itu lari untuk menjemput anaknya, itu sampai pakai sendal saja salah, ya. Itu kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Hanya karena dia terburu-buru untuk pergi menjemput anak tersebut. Lalu kita melihat, saudaraku sekalian, terjadi dialog ketika anak itu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya berkata, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah, jadi kita melihat saudara sekalian, di sini apa? Ada sebuah dialog yang tidak nyambung. Anaknya ngomong apa, bapaknya ngomong apa, ya. Coba kalau kita, saudaraku sekalian, anaknya sudah pulang, sudah menghamburkan semua harta kekayaan, bapaknya berkata, sini. Kemana kemarin semua itu? Enak saja, sudah habiskan, sekarang bapak pulang. Baru kembali. Tidak, keluar dari rumah ini. Tidak, saudara sekalian. Kita melihat sebuah dialog yang tidak nyambung, ya, antara bapak dengan si bungsu ini. Dan menarik yaitu bahwa bapak itu beri yang terbaik, ya, beri jubah. Jubah artinya apa, saudaraku sekalian? Harga diri anaknya itu dinaikkan, ya, karena dia pakai jubah sebagai seorang yang terhormat. Lalu dia mengenakan cincin, ya, pakai cincin. Artinya apa? Dapat kembali kepercayaan, kedudukan dan wibawa dengan kenakan cincin tersebut. Setelah itu kenakan sepatu, ya, pakai sepatu artinya apa? Sekarang dia menjadi anak yang merdeka. Kalau seorang yang budak itu dia tidak pakai sepatu, ya. Tetapi kalau dia itu anak, dia harus pakai sepatu. Jadi sepatu simbol yaitu bahwa dia bukan seorang budak seperti diharapkan oleh si bungsu itu, tetapi dia adalah seorang anak yang merdeka. Lalu beli lembu, artinya ada sebuah pesta yang diadakan. Sehingga kita melihat, saudaraku sekalian, itulah yang dilakukan Bapa secara luar biasa untuk anak bungsu ini. Lalu Bapa juga tetap mengingatkan kebersamaan. Sekalipun si sulung itu pulang dengan marah-marah, dia juga tetap keluar untuk menyapa si sulung tersebut. Nah, itulah saudaraku sekalian, kita melihat betapalah Bapa ini adalah Bapa yang penuh kerahiman. Dan itu adalah wajah Allah kita. Allah yang penuh kerahiman. Yang berikut, saudaraku sekalian, yaitu si sulung, ya. Anak sulung ini marah-marah ketika dia kembali ke rumah. Dan ketika dia tahu bahwa bapaknya menyembelihkan domba, mereka berpesta, ya.
Dia tidak menyebut saudaranya yang pulang itu sebagai anaknya, adiknya, tapi dia berkata, tetapi baru kembali anakmu, ya, kata anakmu. Itu berarti bahwa dia merasa tidak menjadi bagian dalam keluarga tersebut. Jadi dia ada bersama dengan bapaknya, tetapi hatinya jauh. Nah, kisah ini menggantung saudaraku sekalian ketika Bapak itu kan keluar. Lalu setelah itu Bapak berkata di ayat 32, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Tapi akhir Injil itu tidak dikatakan itu si sulung ini masuk ke dalam rumah atau tidak. Tidak dikatakan lalu masuklah si sulung itu atau lalu si sulung itu tidak masuk. Itu tidak dikatakan saudaraku sekalian. Artinya yaitu bahwa Bapa sudah begitu Maha Rahim. Dia sudah datang menyapa untuk masuk dan bersuka cita bersama. Sekarang tergantung pilihanmu. Mau masuk dan bersuka cita atau ada di luar dengan wajah andilau, ya, antara sedih dan galau, ya. Orang dalam rumah mereka berpesta, mereka bersuka cita, tetapi si sulung di luar rumah wajahnya begitu sedih. Nah, tipe sesulung ini adalah tipikal SMS, ya. Susah melihat orang senang, ya. Atau dia ini senang melihat orang susah. Nah, seringkali kita juga seperti itu, tipikal SMS, ya. Susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Nah, saudaraku sekalian, Bapa yang penuh kerahiman juga menanti kepulangan kita, ya. Dia wajah Allah yang penuh kerahiman. Kita adalah orang-orang yang penuh dosa. Tetapi menarik dari Bapa, yaitu dia menanti kita. Yang penting yaitu kita bertobat. Tobat artinya kita meninggalkan manusia lama kita, ya, dan mau menjadi lebih baik lagi. Pernah saudaraku sekalian, pasangan suami istri, mereka merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-50. Lalu pastor bertanya kepada Oma, Oma, apakah selama hidup sama Opa ini dia itu tidak mau, dia itu mempunyai keburukan, ya. Lalu Oma itu berkata, oh, keburukannya itu banyak sekali, seperti bintang-bintang di langit. Saking banyaknya keburukan itu kita tidak bisa hitung. Oh ya, tetapi pasti dia punya kebaikan dong. Iya, kebaikan itu cuma satu. Seperti matahari, yaitu cuma satu. Tetapi kok bisa ya Oma? Bisa bertahan itu sampai 50 tahun. Oma lalu berkata, iya, ketika ketika matahari kebaikan itu bersinar, maka bintang-bintang keburukan itu akan hilang. Nah, saudaraku sekalian, ini penting untuk kita. Yang penting lihat baiknya. Jangan sampai begitu orang melakukan kebaikan, ya, tapi bintang-bintang keburukan itu selalu bersinar juga di dalam kehidupan kita. Berarti kita belum memaafkan. Berarti kita belum bertobat. Kenapa tidak ada maaf dalam kehidupan bersama? Karena kita itu tidak melupakan. Kita selalu ingat terus-menerus. Orangnya sudah lupa, kita ingatin lagi. Lu masih ingat enggak? Hati saya sakit tahu. Udah setahun dia ingatin lagi. Lu masih ingat enggak? Hati saya sakit. Dia ingat terus-menerus. Seperti refrain Mazmur tanggapan. Ya, diulang terus-menerus. Nah, kalau demikian saudara sekalian, maka kita tidak bisa membangun satu kehidupan yang bahagia. Bapa tadi saudaraku sekalian, dia itu memaafkan. Dan memaafkan artinya dia itu melupakan. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, bagaimana dalam kehidupan kita bersama, kita diajak untuk mampu memaafkan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari wajah Allah
yang penuh kerahiman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih kepada Romo Laurentius atas renungannya yang sungguh sangat luar biasa dan sangat meneguhkan iman kami. Yang